Kalau misalkan si laki-laki itu tidak mau memberikan haknya kepada wanita, bagaimana? Kemudian untuk perceraian itu sendiri, kalau misalkan si laki-laki itu tidak mau memberikan haknya kepada wanita, bagaimana? Nah, Kadang ada kan ditemui banyak, seperti itu. banyak. Maka ada namanya eksekusi. Eksekusi itu adalah permohonan kepada pengadilan untuk menghukum, memerintahkan kepada si suami membayar sesuai tuntutan-tuntutan putusan hakim itu. Nah, tidak mau bayar secara damai, ya kita bawa polisi, kita paksa. Nah, itu namanya eksekusi namanya. Melaksanakan isi putusan dengan dipaksa kepada yang kalah atau yang dihukum oleh pihak pengadilan. Kemudian kalau untuk biaya perkaranya itu sendiri? Nah, biaya perkara, azas dalam peradilan ada perkara, ada uang. Ya. Ada uang, ada perkara. Nah, ya. Ada uang, itu asas peradilan itu. Ada uang, ada perkara. Artinya, perkara itu harus ada biayanya. Karena biaya itu untuk memanggil para pihak, untuk biaya meterai, dan untuk biaya lainnya itu. Nah, besaran biaya perkara itu ada namanya panjar biaya perkara. Dan besarannya itu namanya sesuai radius. Ada radius sulit, radius sedang, radius sangat sulit sekali. Radius kota itu harus murah biaya itu. Ada sulit, agak sulit. Itu mungkin pertengahan sampai ke pulau sana. Kenapa dibilang itu radius? Karena nanti biaya itu sesuai di mana para pihak itu tinggal dan seberapa jauh dia dengan pengadilan. Maka semakin dekat rumahnya ke pengadilan, semakin murah biayanya. Semakin jauh dia ke Masalimbo sana tentu semakin berat biayanya. Nah itu. Tetapi pengadilan agama juga punya program namanya berperkara secara prodeo. Ini yang perlu saya sampaikan masyarakat. Apa itu berperkara prodeo? Berperkara secara gratis dan cuma-cuma. Nah, baru dengar kan? Iya. Pak Bupati baru tahu dia itu. Makanya ini disiarkan di media sosial kita di Tron yang ke perempatan itu. Seperti apa itu? Perkara prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma. Artinya biaya itu dibebankan kepada negara. Negara menitipkan dana dalam DIPA Pengadilan Agama Sumeneb. Nah, misalnya mau berperkara, saya berperkara, pendengar sekalian, punya tetangga, punya keluarga yang tidak mampu, silakan berperkara secara prodeo. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu, membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Itu aja syaratnya. Nanti datang ke kantor, Pak, saya mau cerai, tapi saya nggak punya uang. Ini buku keterangan tidak mampu, ya nanti dibantukan bikin gugatannya, ya, melaksanakan sidang sampai putusan selesai dengan nol biaya. Nah, itu dalam melaksanakan azas peradilan, yakni justice for all, artinya keadilan untuk semuanya, dan justice for poor, keadilan untuk orang miskin. Artinya kepengadilan itu tidak saja melayani orang kaya, itu orang miskin pun harus dilindungi hak-haknya. Itulah melalui namanya berperkara secara prodeo, secara cuma-cuma. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kembali seputar beberapa hal yang ada di pengadilan agama. Tidak hanya seputar perceraian, tapi juga salah satu yang menarik adalah dispensasi. Ya, betul. Ya. Karena di Kabupaten Sumeneb ini utamanya di daerah masih pernikahan dini. Sudah nggak usah sekolah nikah. Ya, baik. Saya sudah 5 bulan di sini dan sudah sampai 7 kali ikut berbicara dengan stakeholder pihak terkait lainnya menyangkut dengan pernikahan di bawah umur. Karena di Indonesia, Jawa Timur itu ranking pertama. Anak-anak yang tinggi pernikahan di bawah umur. Jawa Timur, Sumeneb itu ranking kelima. Yang tinggi pernikahan anak-anak di bawah umur. Nah, ketika kita duduk bersama membahas itu, maka tentu kita melihat data dulu. Nah, data di Pengadilan Agama tahun 2022 itu pernikahan di bawah umur itu sebanyak 315 perkara. 315 perkara. Itu yang masuk ke Pengadilan Agama. Yang resmi. Belum lagi yang terjadi di luar sana yang menikah secara siri, secara rahasia-rahasia di kampung-kampung sana yang belum terdata. Itu masih banyak. Nah, apa itu dispensasi kawin ini? Dispensasi kawin adalah memberikan izin
menikah kepada seseorang yang belum mencapai umur sah nikah. Itu dispensasi kawin. Umur pernikahan itu seorang laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun, kan begitu. Sebelum 11 tahun umurnya, maka KUA tidak akan mau menikahkan pasangan ini sebelum ada izin dari pengadilan. Itu namanya izin pengadilan. Kenapa harus ada izin pengadilan? Ya, bukankah umur harus 11 tahun? Nah, pengadilan adalah menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Orang, ya, tanpa ke pengadilan pun mereka akan menikah di luar sana. Banyak terjadi di luar sana itu, terutama di Sumeneb. Nah, pengadilan merupakan sarana yang dibawa negara mengambil jalan tengah melalui dispensasi kawin. Nanti persyaratan dispensasi kawin itu majelis hakim akan memanggil kedua pihak, calon pengantin laki-laki, orang tua masing-masing, terus memberikan penasehatan kepada orang tua agar anaknya ditunda dulu menikah. Kalau berhasil, syukur pulang kembali ke rumah. Nggak berhasil, nggak bisa Pak. Anak saya sudah macam-macam, mau udah MBA macam-macam, mau menikah. Ya, maka nggak bisa dilarang itu, harus menikah. Nah, minimal ada penasehatan dari pengadilan, memberikan informasi kepada orang tuanya. Bahwasanya anakmu ini belum cukup umur akan menikah. Maka harus didampingi nanti mereka sampai mereka betul-betul dewasa dan mandiri gitu. Jadi nggak boleh melepaskan itu. Terus yang kedua, harus ada keterangan dari kesehatan bahwasanya si perempuan secara reproduksi sudah sehat, sudah bisa hamil gitu kan. Harus ada itu. Yang ketiga, surat keterangan dari psikolog dalam media sosial untuk memberikan pendampingan kepada si perempuan ini bahwasanya kamu akan jadi seorang ibu nanti, maka secara mental kamu harus siap. Nah, itu upaya-upaya maksimal. Dibandingkan daripada mereka menikah di luar sana, tidak ada edukasi, tidak ada memberikan informasi, akhirnya lahirlah generasi muda kita yang menikah tidak dengan tanggung jawab. Tahu akibatnya? Mereka menikah usia muda, baru 2 bulan, 3 bulan, datang ke pengadilan mau cerai. Ternyata nikmatnya hanya sesaat gitu, sebenarnya itu beban yang datang mereka gitu. Nah, permasalahannya, kenapa di Sumeneb masih tinggi orang menikah di bawah umur? Nah, setelah kita pelajari banyak faktor lain. Seperti? Masuk kultur budaya. Kultur budaya Sumeneb yang nggak bisa dipungkiri. Mungkin mbaknya mungkin siapa sih nama buat tadi? Gita. Mungkin Gita udah menikah Gita? Alhamdulillah ya baru segini ya. Nah, mungkin di kota enggak, tapi masih dari data ini kebanyakan di kampung-kampung orang menikah di sini dari kecil udah jodohkan gitu. Iya. Sudah kecil udah jodohkan, nanti takut malu, takut nanti berbuat maksiat, akhirnya dinikahkan. Nah, itu yang membuat orang segera menikah di bawah umur. Nah, sekarang bisa nggak budaya itu kita geser sedikit supaya bersabarlah anaknya sampai dulu kuliah sarjana dulu. Ternyata tidak. Sampai sekarang masih tinggi. Apakah ada edukasi ke masyarakat? Nah, inilah yang perlu sampaikan ke Pak Bupati. Kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke kiai-kiai, pondok-pondok pesantren gitu. Nah, ternyata tidak hanya sampai di situ, bukan hanya mereka sebenarnya, tapi orang tuanya ini yang semangat ingin menikahkan anaknya. Alasannya satu katanya, kenapa? Karena orang di sini kan menikahkan mengasih sumbangan gitu kan. Supaya kembali ada sumbangan lebih cepat nanti anaknya nikahkan dulu gitu. Nah, itu budaya yang saya dapatkan dalam setiap pertemuan dengan Bapak di sini. Apakah itu benar? Tentu kita dan kawan-kawan bisa melihat kondisi di masyarakat. Nah, kayaknya ini yang kurang. Edukasi masyarakat ini masih kurang sekali. Nah, iya, tadi batasan usianya adalah 19 tahun. Itu berarti setelah lulus SMA. Idealnya begitu. Kemudian yang ditemukan itu rata-rata usia berapa? Rata-rata umur usia antara 16 sampai 18. Yang ditemukan? Kebanyakan. Nah, usia 16 sampai 18. Kalau 14, 15 agak jarang juga sih. Gitu. 16, kira-kira 16 SMP lah ya. Iya. 16 sampai 18. Kebanyakan. Kemudian untuk biaya dispensasi itu sendiri? Yaitu ya sama dengan perkara lainnya. Paling-paling sekitar 200 ribuan, 210 ribu. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini
kepada pemirsa sekalian, kalau ingin ke pengadilan datanglah sendiri, gak usah melalui pihak ketiga. Kenapa? Datang sendiri itu biayanya murah, cepat urusannya dan mudah. Jangan pakai calo, jangan pakai calo ya, jangan pakai calo ya, jangan pakai calo. Kenapa? Ya, ke kantor itu kan mudah urusannya. Hanya 200.000, 250.000, selesai. Kalau pihak ketiga nanti, tentu biayanya membengkak. Biaya dia lagi, biaya saksi lagi, dan sebagainya lagi kan. Nah, kalau pengacara jelas, ada tarifnya kan. Itu udah resmi. Ya, profesi yang resmi itu. Ya silakan pakai pengacara kan. Tapi kalau perkaranya hanya cerai, nggak perlu pakai pengacara. Kenapa? Simpel kok. Suamimu nggak datang, saya disakiti itu ya, tinggal selesai dibuktikan bahwa saksi 2 orang melihat, selesai putus. Tetapi kalau harta bersama misalnya, harta waris, itu memang perlu pengacara itu, karena butuh keseriusan baik dari jawaban replik dupliknya, pembuktiannya, itu perlu pendampingan seorang pengacara karena kita orang awam, masyarakat tidak paham hukum. Yang kita agak tergelitik itu suaminya gaib, gak tahu gaib itu suaminya nggak tahu keberadaannya, namanya gaib namanya. Itu sangat simpel itu. Harus akan diputus itu. Tapi bagi pengacara juga kan kasihan gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya itu hak masing-masing. Ngapain lah Pak kok repot-repot? Ya, terserah dia dong. Iya betul. Uang-uang dia kok betul. Tetapi ada yang janggal kami lihat di persidangan, orang ini nggak mampu sebenarnya dia. Tapi kok pakai pengacara, kan itu pikir, kasihan masyarakat ini gitu kan begitu. Ya. Kalau kitanya kaya, misalnya pengacara itu kan dia sibuk, dia artis, dia pejabat, nggak sempat lah juga sidang, pakai pengacara ya gitu kan, uangnya banyak kok gitu. Tapi kalau ke kantor saja dia pakai Gojek, terus tampak tampilannya pakai pengacara kan kasihan gitu. Ya. Kasihan gitu. Jadi tidak perlu diribetkan gitu. Kalau kita ingin kebanyakan masyarakat, saya sudah kehidupan saya, rumah tangga saya sudah sangat rumit, kemudian ditambah dengan mengurus kasus perceraian, sebenarnya sih tidak ikut rumit juga. Tidak rumit soalnya, Pak. Simpelnya itu, datang ke kantor, sampaikan masalahmu apa. Oh saya sudah 4 tahun rumah tangga, Pak. Sekarang 2 tahun ini udah pisah. Suami saya udah pergi nggak tahu kemana, nggak ada menafkah. Ya selesai. Nanti ketika sidang nanti, bawa saksi 2 orang yang mengetahui betul-betul rumah tanggamu ada masalah. Ya terbukti ya diputus gitu. Simpel sebenarnya gitu. Cuman masyarakat tidak paham gitu loh. Masyarakat agak paham seperti itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan yang mungkin closing statement. Sebelum closing statement kita mungkin ada himbauan untuk masyarakat. Ya himbauannya itu tidak pernah bosan-bosan saya sampaikan. Yang pertama tentu menikah itu sekali seumur hidup. Tidak ada orang yang menikah ingin cerai. Tetapi kalau dalam perjalanannya ada perahara rumah tangga, tentu itu suatu kondisi yang harus kita hadapi. Maka ya bersabarlah kepada Tuhan. Kalau bersatu itu rahasia Allah, kalau berpisah mungkin sampai situ jodohnya. Ya silakanlah selesaikan urusan itu ke pengadilan gitu. Supaya menikah secara resmi, berpisah secara resmi. Supaya jelas hak kita masing-masing. Yang kedua, kalau berperkara silakanlah langsung ke pengadilan. Karena berperkara secara langsung itu lebih mudah urusannya, murah biayanya, dan cepat urusannya. Nah, jangan percaya kepada pihak ketiga, apalagi kalau ada mengatasnamakan, kata hakim ini begini, enggak, tidak ada itu. Tidak ada. Sekarang kita zamannya transparansi, keterbukaan. Semuanya terbuka, dananya, biayanya di sana ada tarif semua biayanya, dan pelayanan di sana insya Allah ramah-ramah dan akan menyenangkan. Seperti itu. Closing statement. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Jagalah rumah tanggamu dan selalulah berdoa kepada Allah dan saling mencintailah dengan pasangannya. Dan cinta yang abadi adalah kalau cinta berdasarkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga, masyarakat Sumeneb semuanya selalu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah.